dalam sebuah acara pelantikan pejabat Kementerian Agama di Nusa Tenggara Barat, sebuah insiden kecil justru berkembang menjadi sorotan besar di khalayak publik. Kepala Kanwil Kemenak Zamroni Aziz ketika hendak menyalami pejabat baru terhalang oleh tiang mikrofon di hadapannya. Alih-alih ia memindahkannya secara tenang, ia justru secara spontan mengangkat dan melemparnya ke samping. Tindakan ini mengejutkan para hadirin, kemudian menyebar luas melalui video yang viral dan pada akhirnya Zamroni juga menyampaikan permintaan maaf dan menyebut bahwa peristiwa itu sebagai bentuk kekhilafan dirinya. Namun saudaraku sekalian, kejadian sederhana tersebut menimbulkan pertanyaan penting. Mengapa seseorang yang memiliki kedudukan atau otoritas seringkali ia tampak arogan, seringkali ia tampak keras kepala, merasa pintar, bahkan cenderung otoriter. Filsafat kekuasaan dapat memberikan penjelasan atau jawaban. Lord Acton pernah mengatakan, power stands to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan dalam hal ini berfungsi layaknya kaca pembesar, bukan semata-mata mengubah tabiat seseorang, melainkan menampakkan sifat aslinya yang ia miliki yang sebelumnya tersembunyi. Ego yang kecil dapat tumbuh menjadi besar ketika seseorang itu berada di panggung kekuasaan. Lalu saya ingin sampaikan juga bahwa dalam kajian psikologi, kondisi ini dikenal sebagai hubris syndrome. Artinya apa? Gangguan ego yang dialami oleh orang-orang yang berkuasa. Mereka merasa selalu benar, selalu paling pintar sendiri, enggan menerima kritik, serta menuntut penghormatan bukan karena integritas moral mereka, melainkan semata-mata karena posisi yang mereka emban. Nah, fenomena ini, saudaraku sekalian, semakin diperparah dengan kultur budaya feudalisme yang masih kental di masyarakat kita, di mana bawahan kerap sekali memilih bersikap tunduk setunduk-tunduknya dan menyenangkan atasan. Situasi tersebut akhirnya membentuk lingkaran yes man, sendiko dawuh, yang membuat pejabat kita semakin kehilangan kesadaran dirinya. Peristiwa mikrofon yang dilempar itu sesungguhnya hanyalah gejala kecil dari masalah besar, yaitu bagaimana kekuasaan seringkali memunculkan arogansi, padahal masyarakat berharap pejabat publik mampu memberikan keteladanan berupa kesabaran, kerendahan hati, kelembutan, serta kebijaksanaan dan kearifan. Pada akhirnya jabatan itu tidak boleh dipandang sebagai hak istimewa untuk memerintah, melainkan dipandang sebagai amanat sekaligus ujian. Apakah seseorang itu mampu mengendalikan egonya atau justru menjadi tawanan dari egonya itu sendiri. Mari ini kita jadikan bahan introspeksi, terutama bagi kita yang memegang amanat rakyat.